Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kasih Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang jemaat Pergamus, di mana terdapat dalam Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Jemaat Pergamus merupakan jemaat yang tinggal atau yang berada di antara tahta iblis. Dalam konteks ini, memang jemaat Pergamus percaya kepada Tuhan. Memang jemaat Pergamus berpegang kepada Tuhan, tetapi dalam ayat yang ke-14 Tuhan ragu bahwa jemaat Pergamus sebagian dari antara mereka ada yang mengikut ajaran yang lain atau ajaran yang sesat. Apa ajaran yang sesat tersebut? Ada dua ajaran. Yang pertama yaitu ajaran Bileam. Ajaran Bileam terdapat dalam pasal 2 ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam rumah, dalam ruang masing-masing. Di ayat ke-14, ajaran Bileam adalah ajaran yang mendorong umat percaya untuk berzinah dan penyembahan berhala yang membawa kesesatan. Ajaran ini tentunya sangat merusak iman kita. Ajaran ini berada pada sekitar jemaat Pergamus. Karena itu maka Tuhan ragu pada mereka yang masih mengikuti ajaran tersebut. Dan ajaran yang kedua adalah ajaran Nikolaus yang terdapat dalam ayat yang ke-15. Ajaran Nikolaus adalah hampir sama seperti ajaran Bileam, tetapi ajaran ini sangat mengerikan. Bahkan ajaran ini dapat merusak iman percaya kita kepada Tuhan, yaitu ajaran ini mendorong birahi fisik dan arogansi spiritual yang penuh dosa, yang dimana ajaran ini sangat menyesatkan untuk kaum beriman. Maka dari itu Tuhan menegur jemaat Pergamus dengan beberapa hal. Apapun yang jemaat Pergamus lakukan, jemaat Pergamus juga ditegur oleh Tuhan dalam hal ini, karena beberapa dari mereka ada yang mengikuti ajaran-ajaran sesat. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, dalam ayat 17, siapa berterima hendaklah ia mendengar. Dalam hal ini kita dihimbau untuk mendengar perkataan Roh Kudus, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Jemaat Pergamus diimbau oleh Tuhan untuk mendengar apa yang telah Tuhan sampaikan. Yang kedua adalah pertobatan yang membawa kemenangan. Di sini dalam ayat yang ke-16, sebab itu bertobatlah
Jemaat Pergamus diimbau untuk bertobat karena telah mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Maka dari itu bertobat dalam konteks ini mereka tidak boleh acuh tak acuh terhadap ajaran sesat, tetapi mereka harus bertindak untuk meluruskan keadaan. Yang di sini juga yang ketiga yaitu kesetiaan yang membawa berkat. Kesetiaan ini dalam 17 yang B, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana ini adalah roti yang dari surga. Dalam konteks perjanjian lama dulu, mana ini sempat diadakan dalam perjamuan tetapi menghilang. Dalam hal ini Yesus akan memberikan mana kepada jemaat Pergamus. Kesimpulannya bagi kita, di setiap ajaran kita pasti harus mengetahui, di setiap ajaran kita mengerti bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kesimpulannya bagi kita, banyak ajaran yang telah kita ketahui, banyak ajaran yang ada dalam sekitar kita, tapi iman percaya kita mau mengikut hal yang mana, kita mau mengikut hal yang benar atau hal yang tidak benar, ajaran yang benar atau ajaran yang tidak benar. Di sini jemaat Pergamus ditegur oleh Tuhan supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada ajaran Tuhan, dan supaya mereka juga dimenangkan. Dan dalam hal ini jemaat Pergamus jika tidak bertobat, mereka akan mendapat hukuman yang telah Tuhan berikan, yang disampaikan dalam ayat yang ke-17, ini dimana di ayat yang ke-16, dimana aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dalam pedang yang di mulutku. Artinya di sini mereka jika tidak bertobat, mereka akan diberikan hukuman oleh Tuhan. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.